Halo, kami dari kelompok 7, kelas pengantar rekayasa dan desain kelas D dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang terdiri dari saya, Marcelinus Arya Yudhistira Setiawan, Cynthia Rahma, dan Vania Belinda ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu merancang produk face shield. Selanjutnya ini adalah outline pembahasan kami dari unit 1 sampai dengan unit 4. Yang pertama ada metodologi perancangan langkah 1 dan 2. Ini adalah hasil brainstorming kami, yaitu Marcel menambahkan penaan face shield, lalu Cynthia menggunakan penutup wajah yang bisa diganti dan dinaik dan turunkan, lalu saya menambahkan komponen penerangan dan modifikasi pada kaca lensa. Lalu ini pohon tujuannya yang terdiri dari primary, secondary, tertiary, sampai quaternary. Yang pertama ada kemudahan, kualitas, keamanan, dan penampilan. Dan ini adalah penetapan fungsi yang terdiri dari black box dan transparent box. Ini adalah penetapan fungsi yang pertama memberikan keamanan untuk melindungi pengguna dari virus corona yang diuraikan sebagai berikut. Lalu ada memberikan kenyamanan dan memberikan kemudahan dalam penyimpanan face shield yang diuraikan juga sebagai berikut. Lalu pada spesifikasi performansi, terdapat umur pakai yang tidak kurang dari 1 bulan, berat tidak lebih dari 0,15 kg, ukuran panjang tidak kurang dari 17 cm, tinggi tidak kurang dari 23 cm, ketebalan penutup wajah lebih besar sama dengan 0,8 mm, dan kurang dari sama dengan 1,5 mm. Lalu untuk biaya produknya tidak lebih dari Rp40.000. Pada HOQ, ada hubungan antara tiap quality karakteristik dan ada competitive analysis. Lalu ada target of limit value dan ada juga hubungan antara demand quality and quality karakteristik. Lalu ini peta morfologinya yang terdiri dari 5 karakteristik sehingga menghasilkan 243 alternatif dan terdapat 22 alternatif yang memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Oke, selanjutnya metodologi perancangan langkah 3. Next slide. Setelah menentukan apa saja kriteria yang dibuat pada face shield, kemudian data-data yang ada dihitung menggunakan penentuan bobot kriteria. Berikut merupakan tabel penentuan bobot kriteria. Urutan tingkat kepentingan kriteria, B sama dengan D, lebih besar A sama dengan D. Next slide. Berikut merupakan gambar sketsa alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Pada alternatif pertama yaitu alternatif 11, alternatif kedua yaitu alternatif 14, dan alternatif ketiga yaitu alternatif 15. Next slide. Skala penilaian dengan 4 titik. Pada metode skala penilaian dengan 4 titik ini memiliki fungsi tujuan, yaitu mencari skala serta parameter secara kuantitatif. Skala yang ada pada kelompok D7 ini yaitu kriteria, di mana ada 4 kriteria, yaitu umur pakai, berat, ukuran, dan biaya produk. Berikut merupakan tabel skala penilaian dengan 4 titik. Next slide. Matriks evaluasi alternatif. Setelah mendapat data yang dibutuhkan pada tabel penentuan bobot kriteria dan skala penilaian dengan 4 titik, lalu menentukan jumlah atau total utility yang terdapat pada matriks evaluasi alternatif 1, 2, dan 3. Berikut merupakan matriks evaluasi alternatif 1, 2, dan 3. Pada matriks evaluasi alternatif 1, didapatkan jumlah atau total utility sebesar 149,99. Kemudian pada tabel evaluasi alternatif kedua, didapatkan jumlah atau total utility sebesar 133,33. Dan pada tabel evaluasi alternatif ketiga, didapatkan jumlah atau total utility sebesar 166,65. Next slide. Evaluasi desain semua konsep desain alternatif. Yang terpilih dari alternatif ketiga yang dipilih adalah alternatif ketiga. Penahan face shield menggunakan earhook silikon, jenis komponen penerangan yang digunakan bicolor LED, dilengkapi dengan kaca lensa yang tidak dapat dilepas dan dipasang, jenis bahan penutup wajah menggunakan PET, dan material kancing pengait dari plastik. Berikutnya yaitu unit 3 atau metodologi perancangan langkah 4 dan 5. Next.
Analisis desain yaitu ada dua. Pertama penutup wajah, yaitu ketahanan, transparansi, fleksibilitas, dan kerapatan. Yang kedua yaitu komponen penerangan. Next. Berikutnya yaitu eksperimen. Langkah-langkah dalam melakukan eksperimen yaitu yang pertama menentukan ukuran penutup wajah pada face shield, yang kedua menggunting bagian yang telah diukur dan ditandai, ketiga melubangi kacamata dengan menggunakan paku yang telah dipanaskan, keempat menempelkan kancing plastik pada kacamata face shield menggunakan lem tembak, 5 menempelkan snap button pada penutup wajah face shield, keenam memasang komponen penerangan berupa bicolor LED, dan yang terakhir memasang atau menempelkan earhook pada kacamata. Next. Berikutnya model dan gambar explode view. Untuk model yaitu fungsi tujuan dari kelompok kami, yaitu yang pertama fungsi tujuan penutup wajah yang bisa dinaik turunkan, yang kedua yaitu penutup wajah yang bisa dilepas dan dipasang, dan yang ketiga memasang komponen penerangan berupa bicolor LED. Next. Berikutnya yaitu gambar 3 dimensi view produk dari assembly sampai semua part yang ada pada face shield kami. Berikutnya. Di sini merupakan gambar multiple ortogonal dari part dan assembly serta explode view dari produk. Next. Kemudian ada bill of material serta gambar tabel daftar spesifikasi material. Next. Pada gambar spesifikasi komponen ini yaitu diterangkan spesifikasi dari material dan ukuran detail yang ada pada part. Next. Selanjutnya, metodologi perancangan langkah 6 dan 7. Ini adalah value engineering-nya, terdapat penurunan harga pada penahan dari 16.000 menjadi 12.000, sehingga total harganya dari 43.700 menjadi 39.700. Hal ini dikarenakan penahannya menggunakan ukuran yang lebih kecil agar lebih pas pada gagang kacamata. Lalu ini tabel perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaian semua output dari langkah 1 sampai dengan 7 dan tahap 7. Lalu untuk penyediaan daftar terdiri dari bahan dan alat sebagai berikut, dan ini adalah gambar dari produk akhir face shield yang kami buat. Sekian presentasi dari kelompok D7. Terima kasih. Dan untuk gambar video dari eksperimen serta langkah-langkah pembuatan dan video dari uji ketahanan serta demo pemakaian produk dapat dilihat pada video berikut ini. Untuk alat dan bahan sendiri yaitu ada gunting yang berfungsi untuk memotong mika dan cutter, ada lilin juga yang bisa buat gunanya buat menempelkan lem tembak. Terus ada lagi udah sih segitu. Untuk video langkah-langkah dapat dilihat di akhir video. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada produk kami. Pertama yaitu face shield, mika face shield, yaitu yang berbahan PET dan tebalnya 0,8 cm. Di sini terdapat snap button yang terbuat dari plastik yang gunanya bisa untuk membuka tutup dan mengganti pada kacamatanya. Dan berikut kacamatanya. Di sini terdapat lampu yang sudah ditempel menggunakan lem tembak, dan ini snap button yang digunakan untuk membuka dan menutup serta mengganti mika dari face shield itu sendiri. Untuk cara pemakaian tinggal di tempel begini.
Oh iya, dan ini ada earhook silikon sebelah sini yang gunanya untuk menahan supaya tidak gampang lepas. Berikut cara memakainya. Ini kondisi saat ditutup dan ini dibuka. Dan untuk menyalakan lampu seperti ini. Dan ini untuk mematikan lampu. Dan untuk menyangkutnya tinggal begini. Untuk video langkah-langkah perancangan eksperimen dapat dilihat pada video berikut. Terima kasih. I'm too young to fall in love, but how am I to know just what I'm